Kalau beberapa bulan yang lalu Pichel sempat nge-review HP Infinix yang nyasar para gamer, maka kali ini Pichel kembali nge-review HP Infinix tapi yang nyasar para fans JKT48 se-Indonesia Raya ini, ya kan? Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel mention tadi atau teman-teman bisa baca dari judul video ini, bahwa kali ini kita akan ngebahas tentang HP Infinix, tepatnya Infinix Hot 50 Pro Plus. Spesifikasi HP ini adalah sebagai berikut. Prosesor octa-core MediaTek Helio G100, layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus atau 2436 x 1080 pixel dengan refresh rate hingga 120 Hz, infrared sebesar 256 GB UFS 2.2 dan juga RAM 8 GB LPDDR4X, dan kamera depan dengan resolusi 13 MP, serta kamera belakang sebanyak 3 buah, yaitu 50 MP wide, 2 MP depth, dan juga auxiliary lens. Baterai 5000 mAh lithium ion, dual micro SIM card yang support 4G dan juga dedicated micro SD card slot, operating system Android 14 dengan XOS 14.5.0. Untuk kotak kemasannya, HP ini datang dengan kotak yang menggunakan material karton tebal dengan theme color biru, ungu, dan juga silver. Kemudian untuk detail penampakannya pun pada sisi depannya, nanti teman-teman akan melihat teks Hot 50 Pro Plus yang ditulis secara vertikal, dan juga siluet tampilan kamera belakang HP-nya, serta ada teks Infinix JKT48 di bagian kiri atas dan beberapa selling point dari HP ini. Tapi kalau mata-mata teman-teman agak jeli gitu ya, maka background desainnya itu sebenarnya menggunakan siluet para member JKT48 yang pada berbaris rapi. Tuh, pada lihat nggak tuh? Atau nggak nyadar, langsung masuk HP-nya aja. Lalu pada sisi kiri dan juga kanan kotak, sebenarnya ini menampilkan hal yang sama, yaitu teks Hot 50 Pro Plus dan juga beberapa ikon yang menggambarkan soal durabilitas dari HP ini. Cuma di sisi kanan kotaknya ada tambahan teks yang lumayan gokil nih, yaitu Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Buset, ya kan? Pas banget tuh kayaknya dia. Kayaknya kursus dari Pichel Tekno kayak dia buat begini nih. Sombong amat. Next, di sisi atas nanti palingan hanya ada teks Infinix JKT48 dan sisi bawah terdapat informasi soal email dan juga serial number. Dan terakhir di sisi belakang, bagian ini menggunakan background hitam yang berisi teks Hot 50 Pro Plus, spesifikasi singkat dari HP yang kita review kali ini, dan juga alamat kantor pusat Infinix yang ada di Hong Kong. Dari unboxing, sekarang kita akan lanjut ke bagian desain dari HP ini, yang tampilannya bisa dibilang sleek dan juga modern. Dimensinya sendiri ada di 16,4 x 7,4 cm dengan ketebalan hanya 0,68 cm dan juga bobot sekitar 162 gram. Jadi HP ini terasa ringan dan juga nyaman digenggam, cocok banget buat teman-teman yang suka perangkat tipis dan juga stylish. HP ini sendiri hadir dalam 3 varian warna, yaitu Sleek Black, Titanium Grey, dan juga Dreamy Purple. Dan unit yang Pichel review kali ini adalah varian Dreamy Purple, yang warnanya terlihat keren dan juga beda dari yang lain. Sementara kalau kita pindah ke bagian depan, HP ini punya layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2436 x 1080 pixel. Dan juga layarnya mendukung refresh rate 120 Hz, jadi animasi dan scrolling tuh terasa lebih mulus dan juga lancar jaya. Kamera depannya juga sudah pakai desain punch hole yang bikin tampilan layar tetap luas dan juga imersif buat nonton ataupun juga main game. Lanjut ke bagian atas, teman-teman nanti akan menemukan lubang mikrofon sekunder, grill untuk stereo speaker, dan juga terdapat teks serta logo Sound by JBL yang bikin tampilan atasnya tuh kerasa lebih eksklusif. Lalu di bagian bawah ada slot SIM card, lubang mikrofon utama, port USB Type-C, dan juga grill speaker stereo tambahan. Sayangnya port audio 3,5 mm sudah nggak ada nih di HP ini nih. Jadi buat teman-teman yang masih suka pakai headset itu wajib siap-siap adaptor ya, ataupun coba beralih kepada headset wireless lah. Tapi mau nggak mau ya cobalah, kita kan udah review tuh beberapa tuh headset Bluetooth ya kan. Coba lihat aja lah. Next, di sisi sebelah kiri HP ini juga tergolong polos aja. Sementara di sisi kanan baru ada tuh tombol volume dan juga tombol power. Tapi tombol power ini tuh sayangnya tidak berfungsi sebagai sensor sidik jari. Jadi fungsi sidik jarinya tuh atau fingerprintnya malah disematkan langsung di bagian bawah layar. Jadi kan lebih mantap gitu ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian belakang, di mana yang desainnya juga nggak kalah menarik. Di sisi ini permukaannya menggunakan coating matte finish dengan sedikit aksen glitter yang bikin HP ini terlihat elegan tapi tetap minimalis. Modul kamera sendiri terdiri dari 3 lensa dan juga 1 LED flash yang disusun secara vertikal dalam bingkai berdesain modern. Dan di bawahnya ada tetap tuh logo Infinix kecil tapi stylish. Terus kalau ngomongin durability, HP ini sebenarnya sudah punya sertifikasi IP54 yang artinya Infinix ini tuh tahan debu dan juga cipratan air. Tapi ingat ya teman-teman, cuma tahan cipratan, bukan anti air. Jadi jangan nekat berasa kayak, aku mau JKT48 berenang gitu kan, atau basah-basahan. Jangan guys, kalian yang pusing sendiri ganti HP-nya. Oke.
Secara keseluruhan, desain Infinix Hot 50 Pro Plus ini tuh ngasih kombinasi yang pas antara estetika modern dan fungsionalitas. Tapi apakah cuma sampai di sini keunggulannya? Tenang, Pichel akan jelasin lebih lanjut. Jadi, mendingan kita akan lanjut ke bagian display. Next, kita lanjut ngomongin soal layarnya, di mana Infinix Hot 50 Pro Plus ini dibekali dengan layar berukuran 6,78 inci dengan area display sekitar 109,9 cm persegi. Dan juga screen to body ratio sebesar 93,8%. Ditambah lagi layar ini didukung dengan resolusi Full HD Plus atau 2436 x 1080 pixel dengan kerapatan pixel 393 ppi, sehingga gambar terlihat tajam dan juga detail. Cocok banget buat teman-teman yang suka menikmati konten visual seperti streaming, bigo, video ya, atau gaming dengan kualitas tinggi, guys. Selain desain yang modern dan juga layar yang terasa lega, teknologi di balik panelnya juga nggak kalah menarik. Layar ini menggunakan panel LTPS AMOLED dengan color gamut 100% DCI P3, sehingga warna yang ditampilkan terasa akurat dan juga vibrant. Tingkat kecerahannya juga optimal dengan 550 nits untuk pemakaian normal dan bisa mencapai 1300 nits pada peak brightness saat dipakai di bawah sinar matahari. Ditambah lagi dia udah pakai teknologi PWM dimming hingga 2160 Hz, di mana ini hadir untuk mengurangi akan ketegangan mata, terutama saat menggunakan layar di brightness rendah. Dan karena sudah pakai panel AMOLED, maka layar HP ini juga sudah mendukung fitur Always On Display atau AOD. Tapi perlu diingat, meskipun konsumsi daya AOD ini cukup rendah, tapi penggunaan fitur ini tetap akan mempengaruhi daya tahan baterai secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman mau baterai HP-nya lebih awet, mendingan AOD-nya dimatiin aja. Tapi kalau teman-teman mau gaya, ya silahkan AOD-nya dihidupin ya. Tergantung teman-teman. Nggak cuma itu, refresh rate-nya juga fleksibel, bisa mendukung 60 Hz sampai ke 120 Hz yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ditambah lagi layar ini mendukung akan touch sampling rate hingga 360 Hz dan juga 2160 Hz dengan instant touch sampling rate yang bikin respons layar tuh terhadap sentuhan terasa super cepat, terutama buat kita yang suka pakai main game. Oh iya, layar ini juga sudah hadir dengan desain melengkung 3D yang bikin tampilannya jadi terlihat lebih premium dan juga imersif. Tapi ya gitu teman-teman, fitur lengkungannya ini itu lebih berfungsi sebagai estetika aja. Nggak seperti inovasi kayak Galaxy S6 Edge dulu, yang mungkin kan ada notifikasi, ada kayak puter-puter layar, RGB gitu, ya ini nggak ada di situ ya. Sementara untuk proteksi layarnya, layer HP ini sudah menggunakan akan coating Corning Gorilla Glass yang tidak disebutkan versi berapa ataupun yang fictus atau kagak gitu ya, pada situs resmi dari Infinix. Yang memang sedikit banyak masih adalah perlindungan dari goresan dan juga benturan ringan. Tapi kalau memang teman-teman masih merasa perlu nambahin proteksi buat layar HP ini, pasang aja tuh langsung tempered glass yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Cuma Pichel jadi mikir, kalau kayak gitu berarti bisa jadi mereka nggak pede sama kualitas layarnya sendiri. Gimana tuh Infinix? Kenapa kalian taruh tempered glass di situ? Jangan-jangan Gorilla Glass rendahan ini? Emotional, damn it! Nah, masuk di bagian performa, maka Infinix Hot 50 Pro Plus ini menggunakan SoC MediaTek Helio G100 yang menggunakan fabrikasi 6 nanometer dan konfigurasi 8 inti. CPU terdiri dari 2 inti ARM Cortex A76 dengan kecepatan hingga 2,2 GHz untuk performa yang tinggi, serta 6 inti ARM Cortex A55 yang hemat daya dengan clock speed hingga 2 GHz. Dan di sisi grafis pun, HP ini dilengkapi dengan GPU Mali G57 MC2, dan ini cukup mumpuni buat game casual ataupun streaming video. Meskipun begitu, mungkin akan kewalahan sih ya kalau dipakai buat setting grafis yang terlalu tinggi ataupun mungkin yang high demand. RAM-nya sendiri pun juga sudah punya kapasitas 8GB LPDDR4X dan masih bisa ditambah dengan fitur MEMS Fusion hingga 8GB. Jadi total RAM-nya bisa mencapai 16GB. Tapi seperti biasa, fitur ini mengambil kapasitas dari internal storage. Jadi kalau diaktifkan, mau nggak mau storage yang disediakan akan berkurang sesuai dengan yang teman-teman pilih. Nah, ngomongin soal storage, maka Infinix Hot 50 Pro Plus dilengkapi dengan penyimpanan internal sebesar 256GB bertipe UFS 2.2. Tapi kalau teman-teman merasa masih kurang, maka HP ini punya slot micro SD card yang dedicated dan mendukung ekspansi penyimpanan hingga 1TB. Sementara dari sisi software, HP ini juga sudah menggunakan XOS versi 14.5.0 berbasis Android 14 dengan update keamanan terakhir pada tanggal 5 Desember 2024. Untuk nge-boost performa, Infinix menyematkan aplikasi X-Boost yang menawarkan 3 mode performa, yaitu Power Saving Mode buat menghemat daya, Equilibrium Mode untuk keseimbangan performa dan juga efisiensi, serta Performance Mode untuk nge-push performa yang maksimal. Tapi aplikasi ini cuma aktif saat menjalankan game aja, jadi di luar gaming mode ini nggak bisa digunakan. Dan untuk menguji kemampuan HP ini, Pichel akan tes HP ini tanpa di-charge dan juga dengan setting MEMS Fusion sebesar 5GB. Pertama dengan Geekbench 6, CPU benchmark, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor 732 untuk single core dan 1960 untuk multi-core. Tes kedua dengan Antutu benchmark versi 10.3.7 dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 433.838 dengan komposisi CPU 137.464, CPU 71.740,
memori 115.018 poin, dan UX sebesar 109.616 poin. Testing ketiga dengan aplikasi PCMark dengan testing work 3.0 performance, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 11.267 poin. Testing keempat dengan GPU test, yaitu 3D Mark Wildlife dan juga Wildlife Extreme, dan hasilnya untuk Wildlife mendapatkan overall score 1.375, dan Wildlife Extreme mendapatkan overall score 383. Testing kelima di Geekbench 6 GPU Benchmark, maka HP ini mendapatkan skor 1.458 untuk OpenCL score, dan 1.471 untuk Vulkan score. Lalu yang terakhir, Pichel menguji kecepatan penyimpanan data menggunakan PCMark for Android, dan hasilnya untuk penyimpanan internal kecepatan sequential read mencapai 663 MB per second, dan sequential write mencapai 710 MB per second. Sementara untuk penyimpanan eksternal, kecepatan sequential read mencapai 763,7 MB per second, dan sequential write sebesar 729,9 MB per second. Dan HP ini memperoleh skor storage 2.0 sebesar 27.017 poin. Ini dia perbandingan dengan HP dan device lain yang Pichel pernah review. Check this out. Habis benchmark, maka kita akan lanjut ngetes game di HP ini. Dan kali ini Pichel agak berbelas kasihan lah dengan HP ini. Jadi Pichel akan gunakan settingan default di setiap gamenya saja. Tapi walaupun gitu, Pichel akan gunakan performance mode pada aplikasi X-Boost dan tetap hanya menggunakan power dari baterainya aja. Game pertama adalah Mobile Legends dengan setting high pada refresh rate dan juga grafik. Rata-rata frame rate yang didapat adalah 58,9 FPS. Game kedua adalah PUBG Mobile dengan setting high pada frame rate dan juga HD pada grafik. Maka rata-rata frame rate yang didapat adalah 29,0 FPS. Game ketiga, GTA San Andreas dengan setting high pada visual effect, maka rata-rata frame rate yang didapat adalah 58,2 FPS. Game keempat adalah Asphalt Legend Unite dengan setting default pada visual quality, maka rata-rata frame rate adalah 28,2 FPS. Game kelima sekaligus yang terakhir adalah Genshin Impact, di mana secara default game ini memberikan setting lowest dan juga rata-rata frame rate yang didapat adalah 28,9 FPS. Nah, itu tadi tesnya ya teman-teman. Jadi harusnya sudah bisa ngasih gambaran nih, gimana sih performa dari HP ini. So far, Pichel memang nggak terlalu expect banyak kalau ngomongin soal prosesor MediaTek Helio G100. Karena ini lebih banyak untuk kebutuhan harian harusnya. Tapi hasilnya ujung-ujungnya cukup memuaskan, terutama untuk aktivitas umum seperti browsing dan juga multitasking ringan. Sementara untuk gaming, HP ini oke buat di game-game ringan. Tapi untuk game berat seperti PUBG dan juga Genshin Impact, performanya agak terbatas dengan frame rate yang kurang stabil di settingan tinggi. Setelah itu, Pichel juga menguji suhu permukaan HP ini dalam keadaan idle, saat bermain game dan juga selama stress test menggunakan aplikasi Antutu. Di kondisi idle, suhu rata-rata di sisi depan adalah 36,6 derajat, dengan titik terpanas 36,9 dan terendah 36,2 derajat. Sementara di bagian belakang, suhu rata-ratanya di 36,7 dengan titik terpanas di 37,2 dan terendah di 35,4 derajat Celcius. Kemudian saat gaming test, Pichel ukur juga suhunya dalam dua mode pada aplikasi X-Boost. Yang pertama di mode battery safe, maka suhu rata-rata di depan tuh di 43,3 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 44,0 dan terendah di 41,9 derajat, atau naik sebanyak 7,4 derajat dari keadaan idle di suhu tertingginya. Lalu di bagian belakang, suhu rata-ratanya tuh berada di 44,7 dengan titik terpanas 46,2 dan terendah di 39,8 derajat, atau naik 9,5 derajat dari keadaan idle di suhu tertingginya. Dan yang kedua di mode performance, di mana suhu rata-rata sisi depan di 45,8 dengan suhu tertinggi mencapai 46,3 dan terendah di 44,6 derajat, atau naik 2,3 derajat dari mode battery saving di suhu tertingginya. Sementara di sisi belakang, suhu rata-ratanya di 48,8 dengan titik terpanas di 49,5 dan terendah di 46,8 derajat, atau naik 3,3 derajat dari mode battery safe di suhu tertingginya. Kemudian selama stress test, suhu rata-rata di sisi depan itu adalah 41,1 dengan titik terpanas di 41,8 dan terendah di 35,8 derajat, atau naik sebanyak 4,9 derajat dari kondisi idle di suhu tertingginya. Lalu sisi belakang, suhu rata-ratanya di 42,3 dengan titik terpanas di 43,5 dan terendah di 38,3 derajat Celcius,
atau naik 6,3 derajat dari kondisi idle di titik terpanasnya. Jadi memang secara keseluruhan manajemen panas di HP ini cukup oke. Di kondisi idle, suhu tetap stabil, dan saat gaming ataupun stress test, meskipun ada peningkatan suhu, semuanya masih dalam batas wajar. Walaupun buat penggunaan berat dalam waktu lama bisa membuat suhunya jadi jauh lebih tinggi. Di sektor multimedia, maka Infinix Hot 50 Pro Plus ini hadir dengan sejumlah peningkatan yang cukup menarik untuk kelas mid-range. Mulai dari audionya, HP ini dilengkapi dengan stereo speaker yang sudah dituning oleh JBL, sehingga kualitas suaranya terasa premium. Ditambah lagi dengan dukungan DTS dan juga high-res audio yang menjamin detail suara jadi lebih jelas, baik saat mendengarkan musik, menonton film, maupun bermain game. Karakter suaranya terdengar balance nih di hampir semua genre lagu, bahkan saat bermain game. Tapi saat digunakan untuk mendengar lagu model jedak-jeduk gitu, bassnya terasa mendem dan juga kurang nendang sama sekali. Sementara pas Pichel ukur tingkat kebisingannya di 100% volume suara, maka speaker HP ini bisa menghasilkan output rata-rata di 89,8 desibel dan maksimum hingga 97,9 desibel. Tapi sayangnya HP ini sudah tidak lagi memiliki port headset 3,5 mm, jadi teman-teman harus pakai tuh earphone, wireless, ataupun adaptor USB-C kalau mau mendengarkan secara private. Lalu kalau teman-teman suka streaming film, maka HP ini juga sudah mendukung akan protokol Widevine L1 Plus yang memungkinkan untuk menonton konten di resolusi tinggi, seperti di Netflix ataupun Amazon Prime Video. Sementara di sisi kamera, ponsel ini juga dibekali kamera belakang utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.6 dengan sensor 1/2,8 inci, depth sensor 2 megapiksel, dan juga auxiliary lens. Dalam kondisi terang, hasil fotonya tajam lah dengan bokeh yang natural, meskipun pemisahan antara objek dan latar belakang terkadang suka kurang rapi. Kamera belakangnya juga sudah dilengkapi dengan dual LED flash dan juga fitur panorama. Dan untuk perekaman video, kamera ini juga mampu merekam hingga resolusi 1440p atau 2K 30 fps, atau juga bisa 1080p 60 fps, yang ya tergolong cukup-cukup makan lah buat kebutuhan sehari-hari. Dan di bagian depan ada juga kamera selfie 13 megapiksel dengan aperture f2.2 dan juga sensor dengan ukuran 1/3,06 inci serta LED flash yang membantu menghasilkan foto lebih terang di kondisi minim cahaya. Kamera selfie ini juga mampu merekam video hingga resolusi 2K 30 fps ataupun juga 1080p 60 fps yang ya cukup bagus lah kalau bagian depan ya untuk kebutuhan video call ataupun juga konten media sosial. Secara keseluruhan memang sektor multimedia pada Infinix Hot 50 Pro Plus ini tuh menawarkan pengalaman yang seimbang dengan audio yang solid dan juga kamera utama yang memadai. Dan buat yang penasaran, berikut ini merupakan hasil tes speaker dan juga beberapa contoh foto dan video dari kamera Infinix Hot 50 Pro Plus. Check this out. Dan ini dia merupakan hasil kualitas dari kamera belakangnya guys. Ini juga sambil jalan juga biar kita bisa lihat apakah ada ini ya buat ultra steady atau gimana. Dan memang sebenarnya ada opsi untuk ultra steady. Jadi dia kayaknya agak sedikit nge-crop tapi buat bisa stabilin videonya. Tapi sayangnya itu nggak bisa diatur secara langsung. Jadi mau nggak mau mesti di pause dulu videonya ya. Kita akan coba stop, kita akan record lagi pakai yang ultra steady-nya. Ini dia guys, ini dia kalau kita dalam resolusi yang sama 2K 30 fps buat kamera belakang, tapi ultra steady-nya kita hidupin. Ini masih sama dengan tahap yang tadi ya, tapi bener-bener stabil. Walaupun kelihatan bahwa ketajamannya berkurang guys. Dan ini kondisinya lagi banyak angin, nggak tahu apakah akan kerekam dalam mikrofonnya. Tapi sumpah ultra steady-nya sih oke nih. Ya, tuh. Harap maklum ya guys, sambil ngos-ngosan ya masalahnya guys, sambil jalan. Nah, tuh lihat ya, tingkat ketajamannya agak berkurang, terutama kalau kita lihat di daerah dekat gedung ataupun tanaman-tanaman tuh kelihatan tuh kurang tajam. Jadi ini dia guys, merupakan hasil video dari HP Infinix Note 50 Pro Plus. Ini dalam resolusi 2K 30 fps dan Pichel sambil jalan. Ya memang tidak terlihat ya bahwa ada vibration reduction atau apa segala macam, tapi kualitasnya cukup bagus sih. Ya kan? Ini memang cuacanya agak mendung ya guys. Jadi bukan karena HDR atau apa gitu, tapi memang karena mendung aja di belakang. Jadi kelihatannya gelap sekali. Oke.
Masuk ke bagian baterai, maka Infinix Hot 50 Pro Plus ini dilengkapi dengan baterai lithium ion berkapasitas 5000 mAh yang memberikan daya tahan cukup solid buat penggunaan harian. Karena untuk daya tahannya sendiri, Pical coba mainin Genshin Impact dengan pengaturan grafis medium dan juga mengaktifkan X-Boost dalam performance mode selama 30 menit, maka hasilnya baterainya tuh hanya berkurang sebesar 10%, dari 61 turun ke 51%. Artinya perangkat ini bisa memberikan waktu bermain game sekitar mungkin 5 jam secara terus-menerus dengan pengaturan tersebut. Tapi Pical coba tes lagi kemampuan baterainya dengan PC Mark for Android, maka hasilnya saat menjalankan Work 3.0 sebagai simulasi pemakaian harian dengan brightness 50% dan juga dalam kondisi airplane mode, maka HP ini bisa bertahan selama 12 jam 14 menit dari 100% hingga habis baterainya. Berdasarkan klaim dari Infinix, maka HP ini juga mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 26 menit saja. Sementara pas Pical tes sendiri, HP ini dapat mengisi daya dari 1 hingga 100% dalam waktu 1 jam 47 menit, yang artinya cukup impresif lah. Jadi secara performa, baterai HP ini cukup andal lah untuk aktivitas sehari-hari, namun bukan yang terbaik jika dibandingkan dengan pesaingnya. Last but not least, untuk bagian konektivitas, maka HP ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah slot micro SIM card yang dedicated, yang sayangnya hanya support sampai 4G aja. Dan kedua SIM card-nya juga bisa dipergunakan untuk mobile data, SMS, bahkan juga bisa calls. Selain itu, HP juga sudah ada fitur Wi-Fi yang support Wi-Fi 5 atau 802.11ac yang memiliki dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz, serta sudah mendukung akan sistem navigasi satelit GPS. Dan untuk urusan transfer data, sudah ada Bluetooth versi 5.2 dan juga USB Type-C 2.0 yang support akan on the go, walaupun harus diaktifkan secara manual dari setting More Connections. Dan gak ketinggalan, sudah ada fitur NFC pada HP ini yang bakal ngebantu banget buat teman-teman yang sering menggunakan kartu e-money buat beragam transaksi. Jadi untuk urusan konektivitas, Pical acungi jempol ini termasuk komplit. Mantap. Overall, menurut pribadi Pical, smartphone Infinix Hot 50 Pro Plus adalah sebuah HP mid-range yang menawarkan keseimbangan antara kelebihan dan juga kekurangan. Desain yang menarik, layar AMOLED 120Hz yang berkualitas, dan juga baterai yang tahan lama adalah hal yang menjadi daya tariknya tersendiri. Namun, performa chipset Helio G100-nya ini kerasa banget kurang gregetnya, terutama untuk tugas-tugas berat kayak gaming. Selain itu, kualitas kameranya juga perlu teman-teman pertimbangkan lagi, apalagi kalau memang teman-teman pada suka nonton teater JKT48 ya, dan pakai kameranya pas suasana kayak remang-remang gitu, jadi kayak berasa kurang banget gitu. Gimana kan ini HP buat JKT48, tapi ngerekam JKT48 nggak efektif guys. Dan dengan bandrol harga 2 jutaan rupiah, nah baru Pical ujung-ujungnya nggak terlalu bisa komplain banyak ya. Apakah teman-teman merasa kalau HP ini layak dimiliki? Kalau menurut Pical sih, secara keseluruhan HP ini cocok lah buat penggunaan sehari-hari, terutama dengan beban kerja sewajarnya aja. Ya teman-teman, 2 juta mau ngarep apa sih? Ya, mau main Genshin Impact High, ya 120 Hz ke laut sana, nggak ketemu guys pasti HP-nya. Terus kalau teman-teman memang fokus di gaming berat, ya cari HP yang lain lah. Tabung lagi lebih banyak ya kan, baru dapat kan uang tahun baru ya kan. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan HP ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga main-main ke channel kita yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. HP guys. Tapi ya, kalau ngeliat HP ini tuh kayak inget ini sih. Samsung Galaxy S9 kayak. S9 Plus. Karena pernah punya.